Brother, ini hasil kunci ataupun pengaman yang kita buat tadi udah terpasang, dan ini contohnya. Nah, ini tidak akan bisa kebuka, pasti aman. Jadi kalau brother mau buka kerodong tanpa membuka sliting, tidak usah diragukan kalau pintunya akan kebuka. I don't wanna let myself down. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat kunci sangkar burung ataupun kandang burung, khususnya ini kandang kotak. Yang biasa kita pakai lomba, karena beli kandang burung itu tidak ada bawaannya kunci pengaman ataupun kunci pintu. Jadi kasus beberapa terjadi buat teman-teman semua. Biasanya itu kalau tidak menggunakan kunci pada saat buka kerodong yang kerodongnya agak terlalu presisi. Nah, kadang-kadang kita di lapangan itu pada saat pengondisian burung pas mau naik kadang-kadang lupa tidak dibuka settingnya, langsung diangkat. Nah, pada saat diangkat itu biasanya si pintu sangkar burung kita itu ikut naik ke atas. Nah, di situ banyak kejadian burung langsung keluar dan terbang bebas. Nah, biasanya para brotherku semua menggunakan kunci pengaman pintu yang ada rantainya itu. Yang ada rantainya kecil sekitar panjangnya segini. Nah, itu kan begini ngelewer-ngelewer. Nah, itu kelihatan banget dengan mata ngeleweran kunci. Satu itu, yang kedua, lomba saat ini, lomba masa kini, ada peraturan yang menentukan tidak boleh aksesoris kandang burung sama sekali. Contohnya cepuk, itu pasti nggak boleh. Yang kedua, sangkar burung tidak ada aksesoris lain-lainnya seperti kunci pengaman kayak rantai. Nah, kalau bukan kunci pengaman, biasanya iketan-iketan yang di cantolannya itu, di hanger, di gantungannya, biasanya dikasih kain. Sebenarnya dikasih kain ini bukannya suatu tanda, tapi ada tujuannya supaya kalau burung kita gantungkan, kita mau arahkan posisi kandang itu kemana, nah itu dia pasti akan stay ataupun akan tetap di situ, tidak akan goyang-goyang. Sebenarnya fungsinya itu, tapi kadang-kadang terbentur dengan peraturan IO yang diselenggarakan IO. Mau nggak mau kita harus ikuti. Nah, kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tutorial ataupun contoh bagaimana cara membuat pengaman ataupun kunci sangkar, khususnya sangkar kotak, dengan material yang ada di rumah dan dengan cara yang sangat sederhana. Dan alat-alat yang digunakan tentunya pasti di rumah saudara atau brotherku pasti punya, baik itu alatnya maupun materialnya. Oke, saya akan tunjukkan alat dan material untuk pembuatan sangkar pintu kandang kotak. Oke, yang pertama saya menggunakan ini. Saudara pasti tahu ini apa? Ini adalah hanger ataupun disebut banyak orang gantungan baju. Nah, gantungan baju. Tentunya namanya hanger ataupun gantungan baju ini di rumah saudara, di rumah brotherku semuanya pasti punya, nggak mungkin nggak lah, ya kan? Cuman mungkin beda macam. Nah, ini kebetulan yang saya gunakan hanger berbahan material kawat putih. Nah, ini tuh hanger biasa ya, yang sangat murah dijual itu. Nah, ini saya menggunakan mempertaruhkan material hanger. Kenapa? Karena satu, memang ini ada di rumah dan banyak, yang tujuannya biar kita tidak beli lagi. Dan yang kedua, ini material gampang dipotong dan gampang ditekuk, ya kan? Tapi untuk ruji sangkar burung aman. Lalu saya akan tunjukkan alat yang kedua. Ini adalah tang biasa saja, dan kemungkinan juga di rumah saudara pasti punya lah tang seperti ini. Ya, ini tang ini untuk apa? Ini untuk menekuk kawat tadi yang mau akan kita bikin. Nah, jadi modalnya cuma satu hanger, satu tang, dan model dua-duanya ini pasti udah ada di rumah kita, jadi kita nggak perlu belanja lagi. Oke? Lalu saya akan tunjukkan contoh yang akan saya buat. Contohnya seperti ini, brother. Boleh diperhatikan. Nah,
Tekukan pertama ini untuk atas, tekukan kedua ini untuk bawah. Tekukan yang pertama ini tujuannya untuk mengunci pintu kandang burung kita supaya tidak bisa kebuka pada saat kita tarik rodong. Dan tekukan yang kedua ini adalah fungsinya untuk memutar supaya kandang burung kita bisa terbuka terlepas dari kuncinya. Contohnya seperti ini. Seng. Nah, ini akan saya berikan simulasi. Misalkan begini. Saudara, misalkan ini apa namanya, sangkar burung kita yang pas di depan pintu itu kan pasti ada begini ya. Nah, dan tekukan ini antara ini disesuaikan dengan palangan yang ada di sangkar burung kita. Jaraknya jangan terlalu jauh supaya si pintu ini bukanya nggak terlalu lebar, saudara, kalau ketarik. Jadi begini saya simulasikan. Ini misalkan sangkar. Nah, ini posisinya di sini, brother. Jaraknya kurang lebih di sini. Jaraknya kurang lebih di sini. Nah, ini tujuannya apa? Nah, ini pada saat kandang dibuka, kalau ditarik ke atas mentok. Nah, dia akan mentok, ya kan? Nah, ini, kalau dia mentok begini, alhasil pintu tidak akan terbuka. Lalu bagaimana untuk membukanya? Nah, untuk membukanya saya bilang tadi ini bawah, ini tangkai bawah ini tujuannya untuk memutar kunci supaya pintu kandang burung kita bisa buka. Kita putar arah ke kanan, seret. Nah, ini tadi posisi sini. Pasti langsung bisa kebuka. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini, brother, dan saya akan tunjukkan bagaimana cara penukaran kawat ini supaya pas di pintu kandang burung kita. Oke, saya akan melanjutkan bagaimana cara pembuatannya. Kalau tadi saya simulasikan dan saya beri sedikit gambaran seperti apa hasil dan jadinya. Sekarang saya akan praktekkan langsung biar supaya saudara dan brother tahu, oh ternyata gampang. Lalu bisa diaplikasikan ataupun dilakukan di rumah sendiri. Karena ini sepele dan gampang, tapi fungsinya sobat berbahaya. Oke, tetap masih hanger yang tadi yang saya tunjukkan dan menggunakan tang. Kita ambil yang paling bagian bawah ini. Kita ambil yang paling bagian bawah, ya. Karena kenapa? Karena ini panjang, jadi biar mencukupi kepanjangannya untuk di pintu burung. Kalau yang ini pendek, ya kan? Jadi tidak cukup. Bisa dilurusin, tapi hasilnya kurang bagus. Jadi ambillah satu hanger cukup satu. Kita potong. Tuh, kenapa saya pilih ini? Karena buat motongnya gampang. Potong lagi ujungnya. Nah. Oke, kita cuma ambil yang sini saja. Nah, kalau bagian bawah kan lurus, kawatnya masih kelihatan rapi. Yang pertama, saya akan tekuk yang bagian atas, yang ini, ya. Ini untuk atasnya dilebihin dulu aja, kepanjangan tidak apa-apa. Nanti kalau pas pada saat pemasangan baru kita sesuaikan supaya ini tidak miss ataupun tidak kurang panjangnya. Oke ya, saya akan mulai. Cukup kurang lebih segini. Kita akan tekuk kawat ini. Tak. Oke. Sudah ketekuk. Oke, lalu kita tekuk ke atas. Nah, ini langkah pertama penekukan atas, yang tujuannya untuk membuat stop. Nah, ini buat saudara, buat brotherku. Ini jangan terlalu panjang, karena ini kalau terlalu panjang nanti akan nongol di dalam sangkar. Jadi pastikan ini misalkan kayunya, nah dia nongol cuma segini. Ini udah mengunci ya, jadi nanti kandang tidak akan keluar. Kalau panjangnya ini jangan dipasin dulu, nanti kita akan set setelah kita jadi terbentuknya kunci ini. Jadi panjangnya nanti kita sesuaikan. Oke, saya lanjut.
Nah, ini lurus, berarti kita bawah ini harus kita kita tekuk lagi sejajar dengan ini. Karena ini nanti penggantinya si ruji yang ada di sangkar burung kita. Oke, kita tekuk ke bawah. Sudah sejajar. Nah, kalau sudah terbentuk tekukan pertama yang atas, kita kemudian akan melanjutkan tekukan yang kedua, yang fungsinya handle ataupun buat membuka si pintu ini. Buat muterin begini, brother. Nah, ntar kalau kebuka, langsung kebuka kan kalau udah keputar. Buat muterin seperti ini. Start. Oke. Oke, paham? Kalau paham akan saya lanjutkan tekukan kedua, handle kunci atau lock handle ya. Nah, jaraknya antara stopper ini sama ini disesuaikan dengan tingginya si sangkar kalian ya. Jadi supaya terbentuk dan menjadi manis nanti saat pada pemasangannya. Oke, ini tekukan yang kedua. Ini harus ngadep 45 derajat dari arah depan. Kalau ini ke depan, ini tekunya ke samping, sebelah kanan. Nah, ini nanti yang akan menjadikan handle nanti. Nah, ini jadi handle begini buat buka pintu. Nah, ini madep ke depan, stopan pertama. Oke, ini ngadep ke kanan. Dan kita tekuk jangan terlalu panjang, jadi biar kelihatan cakep. Yang penting tangan kita bisa buat buka saja cukup. Kurang lebihnya nanti seperti ini jadinya sayang ya. Oke, kurang lebihnya jadinya seperti ini. Ini ngadep ke depan, lalu ini buat ngebukanya. Tinggal tekukan yang terakhir arah ke bawah, ini disamakan dulu sama ini karena nanti ini akan ketemu lubang ruji bawah, ini akan ketemu lojang buli atas. Tekuk kembali. Nah, bentuknya kurang lebihnya seperti ini buat brotherku. Sangat gampang, sangat simple, tapi manfaatnya luar biasa. Dicoba, silakan. Nih. Jadi seperti ini. Ini palangan pintu. Kalau pandemnya posisi ini, pintu akan terkunci. Tidak akan bisa terbuka walaupun kita tarik angkat kerodong tanpa membuka resleting. Kalau buka, yang handle bawah ini putar ke kanan. Nah, pintu kebuka. Nah, ini hanger kawat ini kan macam-macam warnanya. Ada yang hitam juga ada, yang coklat juga ada. Jadi ambil warna sesuaikan dengan kandang. Kalau nggak ada ya bolehlah dipilok sesuaikan dengan kandang. Jadi tidak warnanya tidak berubah dan tidak menjadikan suatu aksesoris. Nah, jadi masih sisa segini. Ini kita biarkan sebelum kita potong jadi seperti ini. Nah, karena motong ini kita lihat ukuran kandang, motong bawah juga kita lihat ukuran kandang. Oke, brother, bentuknya seperti ini kurang lebih. Silakan diaplikasikan karena ini manfaatnya juga sangat bermanfaat buat kita semua. Ketimbang hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, mending coba brother lakukan sendiri buat di rumah. Nih, nanti setelah ini akan saya juga tunjukkan bagaimana cara pemasangannya dan bagaimana cara penggunaannya dan seperti apa sih fungsinya. Ikutin terus di Senopati Channel.
Oke, brother. Ini sekarang saya udah bawa kandang yang mau kita pakai. Ini kita akan pasang di sini. Ini satu ruji harus kita lepas. Soalnya nanti akan kita pasangkan ini sebagai pengaman penguncinya. Nah, kita ambil yang paling tengah. Lalu makanya tadi saya bilang ini jangan dipotong dulu. Ini tujuannya untuk menyesuaikan tingginya si sangkar burung ini. Ya, dan yang ini harus diukur dengan pentokan palang ini, biar supaya nanti kalau kebuka jedanya itu nggak terlalu lebar. Nah, jadi kita ukur dulu ya. Kita ukur seperti ini, lalu kita potong. Kita potong. Udah saya ukur, saya potong, lalu kita coba. Tuh, jarak yang tadi berarti hanya ada space segini. Ini burung tidak akan mungkin bisa keluar. Nah, makanya motong ini harus disesuaikan jarak antara palang si kayu ini. Nah, tujuannya begini. Oke. Lalu potongnya kedua juga kita harus sesuaikan kedalamannya. Lubang bekas jari berapa? Jangan sampai motongnya kependekan. Nanti kalau kependekan dia akan lemah. Oke. Kita potong. Biasanya kalau ngukur ke dalam jari begini, brother. Nah, lalu kita tarik, kita lihat, oh segini. Nah, biasanya seperti itu. Oke. Atas sudah saya ukur, sudah saya potong, bawah juga saya ukur, saya potong, langsung kita pasang. Nah, ini sudah terpasang. Jadi kalau kita ngukurnya ujung atas dan bawah pas, ini pintu akan kenceng, brother. Nah, ini udah jadi. Nah, ini saya akan lihat. Ini kalau ketarik ke atas dia udah nggak bakalan bisa buka karena ada stoppernya. Lalu handle ini untuk buat buka kita tinggal putar begini. Tuh. Buka, tutup, balikin, aman. Insya Allah burung kita akan aman dari kebukanya pintu. Oke, sampai di sini boleh dicoba. Mudah-mudahan bermanfaat buat brother Kusuma. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.